Di kumpul berikutnya, assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Nandi MTMSC dan Ibu Zahara Sita Iskandar ST MPWK. Kami di sini dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari praktikum kemarin, itu praktikum perencanaan wilayah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafiz Zaza Fauzan dengan NIM 2311431. Nama saya Muhammad Zakir Abadi dengan NIM 2304692. Nama saya Saskia Syafina Findiani dengan NIM 2304223. Perkenalkan, saya Sal Salvia Aura dengan NIM 2309891. Nama saya Sarfi Salama dengan NIM 2309002. Perkenalkan, nama saya Elsie Sawati dengan NIM 2312188. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2310746. Dan saya Kurniawan Rahman dengan NIM 2303541. Nah, jadi ini ya teman-teman kelompok dari 8 saksikan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di atas ini. Jadi kemarin itu kita praktikum itu berfokus di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak gitu. Nah, di Desa Kanekes ini kita berfokus lagi di 4 kampung, yaitu ada Kampung Jeruk, Kampung Belimbing, Kampung Marengok, dan juga Kampung Gazebo gitu. Nah, karena kelompok kami itu berfokusnya dengan tema sosial budaya, maka alat dan bahan yang digunakannya itu ada yang pertama ada instrumen gitu ya untuk wawancara, dan yang kedua itu ada Avenza Maps gitu. Nah, untuk profil desanya tersendiri, Desa Kanekes ini berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang dikenal sebagai masyarakat Baduy luar. Nah, untuk masyarakat Baduy ini dikenal sebagai aturan-aturan yang ketat gitu, yang disebut Pikuk Karubun. Nah, Pikuk Karubun ini disebut sebagai simbologis gitu antara manusia dengan alam. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alamnya itu tradisional ada larangannya gitu, seperti handphone atau barang-barang elektronik. Nah, jadi untuk masyarakat Baduy ini bisa belajar gitu dari alam-alam yang berada di sekitarnya. Oke, sekarang kita membahas tentang organigram yang ada di suku Baduy yang ada di sini. Nah, organigram dari struktur dari suku Baduy itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang secara adat dan juga ada yang secara pemerintahan. Nah, untuk secara adat itu yang dari atas gitu ya, kita akan membahas tentang puun gitu. Jadi dalam organigram puun itu merupakan kepala atau pimpinan tertinggi yang ada di suku Baduy tersebut dan bertugas untuk mengatur semua masalah kepribadatan ataupun upacara, peraturan adat dan lain sebagainya. Lalu di bawah dari pun itu ada girang serat. Nah, girang serat itu kalau misalnya kita ada dalam suatu organisasi, dia merupakan bidang eksternal, yaitu wakil puun yang mewakili untuk apabila ada tamu dari luar atau ada undangan dari pemerintah. Nah, itu tugasnya girang serat untuk melakukan mewakili dari puun tersebut. Lalu yang di bawahnya lagi ada jaro tantu. Nah, jaro tantu di sini itu merupakan biro internal dari struktur organigram tersebut. Jaro tantu ini merupakan bertugas untuk mengatur seluruh upacara adat ataupun peringatan bulan-bulan yang ada di suku Baduy dan lain sebagainya. Lalu ada baresan dan juga tangkesan. Nah, baresan ini merupakan wakil dari jaro tantu itu sendiri untuk membantu berkecimpung di pada saat ada perayaan ataupun upacara adat. Nah, tangkesan ini merupakan pembatas antara struktur organigram pemerintahan dan juga organigram adat. Dan tugas tangkesan tersebut merupakan penasihat. Jadi apabila ada aturan adat yang mungkin kurang relevan di Baduy luar ataupun di Baduy dalam, maka sudah menjadi tugas tangkesan untuk menyampaikan langsung ke puun. Nah, lalu di bawahnya ada jaro. Jaro ini merupakan kepala desa dan merupakan kepala tertinggi yang berasal dari struktur pemerintahan itu sendiri. Nah, jaro itu berfungsi sebagai untuk memimpin masyarakat dan juga untuk memimpin adanya administrasi dan lain sebagainya yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintah. Nah, lalu ada Tanggun. Nah, Tanggun ini merupakan wakil dari jaro tersebut untuk berkontribusi dan juga untuk membantu jaro dalam masalah pemerintahan. Nah, lalu di sini ada Panggiwa Desa yang merupakan setara dengan RW. Lalu ada Kolot Desa yang setara dengan RT. Nah, lalu ada juga Carik.
dan juga staf carik. Dan di sini merupakan sekretaris desa yang berasal dari luar, karena tentunya di sini kita tahu suku Baduy itu tidak bersekolah sehingga minim literasi terkait administrasi yang ada di suku Baduy, sehingga harus mengambil carik dari luar. Nah, lalu yang terakhir ada polisi desa yang bertugas untuk mengawasi seperti kegiatan-kegiatan yang ada di suku Baduy tersebut. Terima kasih. Secara aspek demografi, masyarakat Baduy memiliki 4.000 kepala keluarga dan 14.000 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk ini tentunya mempengaruhi dari persebaran penduduk masyarakat Baduy. Berdasarkan grafik tersebut bahwa Dusun Cisaban 1 ini memiliki jumlah penduduk paling banyak dari dusun lainnya. Hal ini dikarenakan Dusun Cisaban 1 letaknya berada di paling luar Baduy. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial masyarakat luar mempengaruhi dinamika masyarakat Baduy. Nah, teman-teman, tadi sudah kajian sosialnya, sekarang ke kajian budayanya. Yang pertama ada sistem adat sendiri. Di Baduy sendiri ada beberapa sistem adat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Baduy. Yang pertama, terkait kepemilikan kendaraan umum. Masyarakat Baduy tidak diperkenankan untuk memiliki kendaraan umum pun memakai kendaraan umum kemanapun, seperti itu. Pun juga penggunaan teknologi-teknologi modern seperti halnya penggunaan listrik gitu ya, masih sangat dilarang gitu. Walaupun ketika kami ke lapangan kemarin di Baduy luar itu ada yang memakai panel surya gitu, ataupun ya walaupun dari matahari tapi kan jatuhnya tetap menjadi listrik gitu. Itu pun sebenarnya ada larangan tersendiri gitu. Tapi itu secara sembunyi-sembunyi dari masyarakatnya sendiri untuk menggunakan hal tersebut, seperti itu. Jadi ketika diwawancari oleh kami pun mereka menjawabnya karena kebutuhan juga gitu yang mengharuskan mereka memakai alat tersebut. Kemudian juga kepemilikan lahan ini pun diatur gitu oleh masyarakat adat ataupun PUUN tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya gitu. Pembagian pengelolaan seperti waktu tanam, pun juga ada hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanian dan pemanfaatan lahan. Seperti halnya jadi dalam sistem adat sendiri gitu, untuk penggunaan lahan sendiri, masyarakat Baduy sendiri tidak diperkenankan menanam dalam satu lahan itu hanya satu jenis tanaman gitu. Jadi harus ada seminimalnya ada 2 tanaman. Jikalau mana kita menanam padi gitu ya, pun harus dibarengi dengan tanaman jahe di situnya. Itu pun sistem masyarakat adat yang sudah diatur. Pun juga terkait sistem tanamnya ini gitu, per 6 bulan sekali gitu. Jadi itu tuh harus ganti gitu. Jadi kita ketika sudah menanam selama 6 bulan sampai 1 tahun gitu di satu lahan, nanti di tahun selanjutnya itu tuh tidak boleh menanam di lahan yang itu lagi. Lahan yang itu harus dikosongkan, harus diistirahatkan supaya tidak stres si tanahnya gitu. Kemudian lanjut ke lahan selanjutnya, seperti itu. Pun juga yang terakhir ada mengenai upacara-upacara adat yang selalu diperingati oleh masyarakat Baduy, seperti hari-hari besar yang selalu ada gitu ya, seperti panen gitu ya, hari panen. Kemudian juga terkait adanya sistem wajib puasa gitu ya, yang dianut oleh masyarakat Baduy sendiri, yang dimana itu dilaksanakan ini 3 bulan dalam 1 tahun, dan di setiap bulannya itu hanya dilakukan sehari. Jadi dalam 3 bulan ini melakukan puasanya 3 hari gitu, tapi di 1 bulan yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Next. Baik, selanjutnya adalah kearifan lokal yang ada di masyarakat Baduy gitu ya. Secara langsung masyarakat Baduy menerapkan kearifan lokal yang membantu. Baik, selanjutnya adalah kearifan lokal yang ada di Baduy. Masyarakat Baduy secara langsung sudah menerapkan privilege melalui kearifan lokal yang ada di sana. Yang pertama, adanya hutan larangan. Hutan larangan ini sangat eksklusif gitu ya bagi masyarakat Baduy sendiri. Maka masyarakat Baduy itu hanya bisa masuk di waktu-waktu tertentu, dan kesakralan hutan ini membantu masyarakat Baduy untuk menjaga hutan tersebut agar tidak dirusak. Yang kedua adalah pertanian masih tradisional. Penggunaan pupuk ini tidak digunakan sama sekali, pupuk yang bisa merusak tanah, sehingga kondisi tanahnya bisa terjaga lebih lama. Ketiga adalah aturan ketat terhadap interaksi dengan dunia luar. Dengan adanya aturan ketat dengan dunia luar ini bisa membantu lingkungan yang ada di Baduy itu tidak
campuri urusannya oleh masyarakat dari luar. Yang terakhir adalah kehidupan yang masih tradisional. Tidak adanya kendaraan bermotor sehingga tidak ada polusi, dan kegiatan di mana-mana masih menggunakan jalan kaki sehingga kesehatan penduduknya masih bisa terjaga. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Baduy itu, terlihat bahwa komunitas di Baduy itu didominasi oleh komunitas petani. Sedangkan urusan desa yang lain itu masih banyak dikelola oleh pihak desa dan pimpinannya, sehingga keterlibatan masyarakat itu belum tercapai secara menyeluruh. Nah, prinsip Eco Village yang dapat kami berikan yaitu dengan menekankan pembentukan dan keterlibatan peran usia produktif dalam pengelola desa gitu, untuk mewujudkan konsep Eco Village-nya. Nah, konsep Eco Village ini dapat dibangun dengan membentuk komunitas, kelompok kerja atau perkumpulan paguyuban. Nah, dengan pembentukan paguyuban ini diharapkan masyarakat itu dapat membangun kolaborasi antar warga yang lebih kuat gitu, sehingga tujuan keberlanjutan desanya itu dapat tercapai dengan baik. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan terkait kajian sosial dan kajian budayanya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil terkait desa Kanikes ini menunjukkan bahwa sistem adat dan tata kelola tradisional masyarakat Baduy memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sekitarnya gitu. Dan juga struktur lembaga aktif seperti UUN untuk pimpinan teratasnya, lalu ada Jaro, Panggiwa, dan juga ada Kepala Desa. Nah, semua itu membentuk mekanisme sosial yang bukan hanya mengatur perilaku, tapi juga mengatur terkait pengelolaan lingkungan di desa Kanikes itu. Dan juga ada nilai Fikuku yang menjadi kesederhanaan terhadap aktivitas yang berpotensi bisa merusak lingkungan, dan juga terciptanya keseimbangan ekologis yang stabil. Nah, selain kesimpulan, kami juga memiliki saran terkait pengelolaan sistem sosial budaya di masyarakat Baduy. Yang pertama ada integrasi teknologi spasial dengan pengetahuan lokal yang untuk memperkuat agar perencanaan wilayah tidak berbasis data tesis saja, tapi juga merefleksikan cara pandang masyarakat Baduy terhadap ruang alam yang ada di sekitarnya juga. Dan juga yang kedua ada penelitian lanjutan mengenai risiko bencana di kawasan Baduy seperti kekeringan, topografi tutupan lahan, longsor, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga ada kegiatan praktikum yang disarankan untuk memperdalam interaksi masyarakat adat, terutama dalam konteks memahami batasan adat. Lalu ada proses ketentuan kebijakan masyarakat Baduy itu sendiri. Lalu yang ketiga ada perencanaan Eco Village yang diusulkan untuk mempertimbangkan intervensi. Lalu yang kelima ada penguatan kolaborasi dalam akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat Baduy untuk memperkuat rekomendasi kebijakan dalam desa Kanikes itu sendiri. Selain itu, inovasi yang dapat diberikan sesuai dengan pendekatan Eco Village untuk membuat zonasi berdasarkan tingkat larangan adat. Nah, pada konsep ini, pembagian ruang tidak ditentukan oleh fungsi fisik atau administratif, tetapi oleh tingkat larangan adat dan aturan sosial yang telah lama dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Nah, ada kawasan sebagai zona sakral yang tidak boleh sama sekali disentuh, sementara ada juga zona lainnya yang bersifat terbatas atau adaptif sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Nah, hal ini diberlakukan karena setiap adat itu mengandung makna perlindungan terhadap hutan, sumber air, dan keseimbangan ekosistem juga. Nah, berikut merupakan output dari kelompok yang kami kerjakan. Nah, di sini kami membuat dua infografis, yaitu ada aspek sosial dan aspek budaya. Nah, di aspek sosial ini kami mencantumkan informasi seperti batas administrasi, organigram, dan lain-lain gitu. Untuk aspek budayanya di sini ada kearifan lokal, terus sistem sosial dan sistem adatnya seperti apa. Nah, lalu ada juga kita membuat peta kreatif demografi. Nah, ini tuh berisikan informasi terkait angka kelahiran, angka kematian, dan lain-lain sebagainya per 4 kampung di Desa Baduy yang kami lakukan gitu, yang kami tujui.
Nah, sebelum presentasinya ditutup, kita ada pantun nih, sikat. Kekane kes melihat utang lestari. Jalur setapak bermakna. Jika penjelasan kami bikin serius sendiri, Itu bonus. Ilmunya semoga tetap kena. Sekian dari kami. Wassalamualaikum